Halo sahabat nonton, siapa yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama Undercover High School? Yuk kita mulai jalur cerita kelanjutan episode 8 ya. Tentu melihat data dirinya ada di komputer Myungju sangat membuat Haesong tercengang. Tapi Haesong pun harus segera pergi bersama dengan Sua. Di dalam mobil, seluruh tim membahas tentang misi mereka malam ini yang tidak berhasil. Tapi Haesong hanya terdiam saja dan meminta diturunkan di tengah jalan. Di pesta, seluruh guru dan karyawan membantu membereskan ruangan tersebut. Tapi tiba-tiba, Sua melihat salah satu anggota OSIS yang bernama Sung Jae sedang memarahi seorang pelayan. Melihat hal ini, Sua langsung turun tangan. Dia meminta Sung Jae untuk meminta maaf kepada pelayan tersebut, karena pelayan itu lebih tua daripada Sung Jae. Tapi Sung Jae menolaknya. Seketika itu juga ayah Sung Jae muncul di sana. Dia meminta maaf kepada Sua karena keributan ini. Tapi Sua tetap bersikeras agar Sung Jae meminta maaf kepada pelayan itu. Melihat ini, Hwa Kep-sek dan Rian menghentikan Sua dan malahan meminta maaf kepada ayah Sung Jae atas perkataan Sua tadi. Setelah ayah Sung Jae dan Sung Jae pergi, Rian memperingatkan Sua untuk nggak usah cari masalah sama anggota dewan. Pelayan itu pun memberikan sebuah kartu hitam kepada Sua. Kartu itu terjatuh dari saku Sung Jae saat tadi dia sedang marah-marah. Ini adalah kartu hitam yang tadi Jaemun bagikan saat acara minum teh bersama dengan Myungju. Sementara itu di rumah, Haesong mulai menulis diagram tentang orang Bin yang membocorkan misi kepada Myungju. Haesong menulis nama semua orang yang dia curigai, termasuk An Sok-ho. Keesokan harinya, Sua tidak sengaja bertemu dengan Haesong di tos serba. Sua memberitahu Haesong kalau dia sudah memecahkan cerita hantu ketiga, sembari memberikan Haesong sebuah kertas yang berisi jawaban dari cerita hantu ketiga. Dengan panjang lebar, Sua menjelaskan bagaimana dia menemukan jawaban tersebut. Tapi Haesong tidak terlalu menanggapinya dan pergi sambil membawa kertas jawaban dari Sua. Karena melihat Haesong seperti ada masalah, Sua mengajaknya minum bersama di restoran emaknya. Di sana, Haesong bercerita kalau sepertinya Myungju secara nggak langsung membiarkan Haesong mencari jawaban dari ketiga cerita hantu di sekolah, termasuk piano tersebut, supaya Myungju bisa mendapatkan emas itu melalui kerja keras Haesong. Haesong juga menambahkan kalau Myungju memiliki seseorang di dalam Bin, jadi sekarang tidak ada orang yang bisa Haesong percayai. Mendengar itu, tentu Sua terkejut. Tapi dia berusaha menenangkan Haesong dan meyakinkannya kalau Sua ada di pihaknya. Dalam perjalanan pulang, Haesong kembali membuka dirinya. Dia berkata kalau dia dan Sua itu seumuran, dan mereka berdua pertama kali bertemu saat di kelas 2 SD. Sua tentu sangat kaget dengan kebenaran ini. Haesong juga menjelaskan kalau dia tinggal di seberang rumah Sua. Makin terkaget-kagetlah Sua dengan hal ini. Anak laki-laki yang sering dipikirkannya selama ini ternyata nggak jauh dari dirinya. Sua bertanya, kenapa si Yun pakai nama Haesong? Haesong menjelaskan, sejak masuk Bin, dia harus punya nama samaran. Dan nama itu adalah Haesong. Sebelum mereka berpisah, Sua berkata, dulu saat kelas 2 SD, menurut kabar waktu itu, Haesong tiba-tiba pindah sekolah karena ayahnya menghilang. Sua percaya kalau suatu hari nanti, Haesong pasti bisa menemukan ayahnya itu. Keesokan harinya di sekolah, Yena mendatangi Sung Jae ke ruang OSIS. Yena berkata kalau kemarin malam, Yena mendengar pembicaraan antara Sung Jae dan ayahnya. Ayah Sung Jae mengatakan kalau Sung Jae akan menang di kontes esai Science. Padahal kontes esai Science bahkan belum diadakan. Gimana bisa Sung Jae yang jadi pemenangnya? Apa yang ayah Sung Jae berikan kepada Sung Jae ya? Dan kenapa ayah Sung Jae bilang kalau Sung Jae harus merahasiakan hal ini? Di sisi lain, Sua memeriksa kartu hitam kemarin malam. Di kartu itu ada alamat sebuah website. Sua membuka website itu. Dan ternyata di website itu ada beberapa kontes yang bahkan belum diadakan. Tapi udah tertulis nama-nama pemenangnya dong. Yang artinya semua pemenang itu ternyata direkayasa. Kembali ke ruang OSIS. Sung Jae secara terbuka menjelaskan kalau Ibu Yena alias Myungju memang mencurangi seluruh nilai para murid. Sung Jae juga berkata, kalau selama ini nilai Yena itu didongkrak sama emaknya. Buset dah, jadi selama ini Yena tuh peringkat 1 bohong semua gitu. Ya, buat apa dong Yena sampai harus minum obat segala? Sementara itu, ada seseorang yang melaporkan ke Myungju kalau Sua memiliki kartu hitam. Karena itulah Myungju segera mendatangi Sua. Dan dengan senyum liciknya, Myungju mengancam agar Sua nggak usah macam-macam deh gitu intinya. Tapi Sua sepertinya nggak takut. Jadi dia memberitahu Haesong tentang kartu hitam dan website tersebut. Intinya, Sua meminta bantuan Haesong untuk menyelidiki hal ini. Karena Sua nggak terima aja kalau nilai para murid dicurangi kayak gini. Kasian dong murid-murid yang udah sungguh-sungguh belajar mati-matian. Namun Haesong mengatakan kalau dia nggak bisa membantu Sua mengenai hal ini. Karena Haesong masih harus mencari tahu tentang pengkhianat Bin yang bekerja sama dengan Myungju.
Malam harinya, Myungju bertemu dengan ayah Sungjae dan Sungjae. Mereka membahas tentang alamat website yang diperoleh oleh Sua. Ternyata, Myungju sudah menghapus alamat website tersebut. Sungjae juga mengatakan kalau Yena sudah tahu tentang perbuatan Myungju ini. Mendengar itu, ayah Sungjae mengusir Sungjae dari ruangan tersebut. Myungju lalu menegaskan kalau para orang tua murid harus melakukan yang terbaik untuk proyek kota pendidikan. Sementara Myungju memberikan anak-anak mereka keuntungan seperti mendongkrak nilai-nilai mereka. Dan ternyata percakapan Myungju ini disadap oleh Haesong. Ayah Sungjae lalu bertanya, terus gimana dong Sua udah tahu tentang alamat website itu? Myungju berkata kalau dia akan memberikan pelajaran yang sepadan untuk Sua. Mendengar itu, langsunglah Haesong mendatangi Sua ke sekolah. Di sana, Haesong bertanya, kenapa Sua malah menyelidiki tentang website itu? Hal ini bisa membuat Sua nggak jadi guru tetap loh. Tapi Sua berkata kalau nggak ada orang yang menyelidiki hal ini. Jadi Sua harus melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai guru. Sua juga bercerita tentang murid pertamanya dulu, yang pernah dijebak karena mencuri soal ujian. Sua berjanji untuk membersihkan namanya. Tapi Sua gagal total, karena saat itu posisi Sua masih guru kontrak. Maka karena itulah Sua ingin mendapatkan posisi menjadi guru tetap, agar dia bisa membela yang tidak berdaya. Tapi sekarang Sua berkata kalau ada yang lebih penting daripada posisi menjadi guru tetap, yaitu melakukan apa yang benar. Karena tugas seorang guru adalah melindungi murid-muridnya. Haesong lalu menyebutkan kalau Myungju tahu tentang apa yang Sua lakukan. Tapi Sua tetap mengatakan kalau dia nggak peduli. Demi keamanan Sua, Haesong mengajak Sua untuk bekerja di rumah Haesong aja. Dan kali ini Haesong juga bersedia untuk membantu Sua. Intinya mereka ingin membuktikan bahwa nilai murid-murid selama ini dicurangi. Keesokan paginya, Haesong dan Sua akhirnya menemukan kalau proyek kota pendidikanlah yang membuat nilai-nilai murid dicurangi. Kali ini, Sua dan Haesong bertekad untuk menghentikan hal tersebut. Karena itulah, Haesong langsung menuju ke bin untuk memberitahu timnya tentang apa yang dilakukan oleh Myungju. Tapi tiba-tiba An So-ho mendatangi Haesong dan mengajaknya berbicara. An So-ho ingin agar Haesong tetap fokus pada misinya, bukannya menyelidiki tentang kecurangan nilai yang dilakukan oleh Myungju. Tapi Haesong berkata kalau hal ini juga ada hubungannya dengan Yujung. Kalau Haesong bisa menghentikan ini, tentu saja hal ini bisa membantu Yujung. Namun tetap aja, An So-ho bersikeras agar Haesong nggak usah deh urusin masalah yang lain. An So-ho ingin agar Haesong temuin aja emas batangan itu, pokoknya titik. Siang harinya, tiba-tiba Haesong mendapatkan pesan kalau misi pencarian emas dibatalkan. Sua juga mengetahui hal ini. Tentu saja, Haesong dan Sua jadi makin curiga. Kok setelah Haesong laporan tentang perbuatan curang Myungju kepada bin, misi pencarian emas langsung dibatalin gini? Kecurigaan Haesong sekarang mengarah kepada Direktur Kim dan An So-ho. Tapi Haesong tahu kalau misi dihentikan pasti karena permintaan dari Myungju. Jadi Haesong mau memancing Myungju dengan menyandera emas batangannya. Haesong mau berpura-pura udah tahu di mana letak emas batangannya itu. Dengan begitu, Myungju pasti tidak ingin Haesong keluar dari sekolah. Maka karena itu, saat makan siang, Haesong mendekati Myungju dan makan bersama. Di sana, Haesong mulai melempar umpannya dengan mengatakan kalau sepertinya ada sesuatu di ruang gimnasium sekolah. Intinya Haesong tuh mau bilang kalau dia tahu loh cerita hantu keempat di sekolah SMA Byongmun ini. Padahal menurut rumor, nggak ada siapapun yang mengetahui tentang cerita hantu keempat di SMA Byongmun. Malam harinya saat Myungju sudah sampai di rumah, Yena mengkonfrontasinya dengan menanyakan apakah benar selama ini Yena peringkat pertama karena Myungju. Tanpa merasa bersalah, Myungju membenarkan. Dengan alasan ya, Yena kan putrinya. Mendongkrak nilai Yena adalah bentuk tanggung jawab seorang ibu. Gak gini juga kali caranya. Myungju juga membahas tentang bagaimana dia benci melihat Yena berhubungan dengan Yujung. Apalagi Yujung telah mengambil posisi peringkat pertama Yena. Mendengar itu, Yena menjadi tambah tidak suka. Dia tidak ingin ibunya membicarakan hal yang buruk tentang Yujung, karena Yujung adalah teman Yena. Karena itulah Yena mendatangi rumah Yujung. Yujung langsung mengajak Yena ke rumahnya, dan mereka pun makan malam bersama. Setelah makan malam itu, Yena dijemput oleh supirnya, dan mereka pun berpisah. Sementara itu, Sua masih aja berusaha keras untuk menemukan bukti kecurangan Myungju melalui berkas soal ujian tahun-tahun lalu. Setelah menemukan sesuatu yang penting, Sua segera mendatangi Haesong ke rumahnya. Tapi Sua bingung karena pintu pagar rumah Haesong terbuka. Padahal sepertinya Haesong tidak ada di rumah. Maka karena itu, Sua diam-diam memasuki rumah Haesong. Dan dia bertemu dengan seseorang berpakaian serba hitam dan menggunakan topeng. Di sisi lain, Haesong akhirnya sampai ke rumahnya.
dan dia melihat rumahnya sudah berantakan. Haesung juga menemukan Sua sudah tergeletak tidak sadarkan diri di lantai rumahnya. Pasti ini ulah si Jaemun nggak sih? Tapi apakah Han So-ho adalah si pengkhianatnya? Mari saksikan kelanjutan drama ini ya, sahabat nonton. Sampai jumpa.